Shalom, saudara. Suatu kali saya melihat sebuah kartun yang menarik perhatian saya. Dalam kartun itu digambarkan beberapa budak yang terbelenggu oleh rantai. Mereka sedang berdiri di dermaga, menantikan sebuah kapal perang Romawi yang akan berlabuh di pelabuhan di mana mereka sedang berdiri. Di kejauhan mereka melihat kapal besar itu, sehingga salah seorang budak itu berkata, "Besar sekali kapalnya." Yang lain kemudian bersuara, "Apa yang menggerakkan kapal itu bisa begitu laju menuju ke pelabuhan ini?" Dan yang lain kemudian menanggapi, "Tenaga kitalah yang menggerakkan kapal itu." Tahukah saudara bahwa kapal besar itu bisa bergerak maju dengan laju oleh karena di dalam lambung kapal itu terdapat tahanan perang yang dijadikan budak-budak pendayung, dan mereka dipaksa untuk mendayung kapal itu supaya bergerak maju. Mereka bergerak sesuai dengan instruksi sang nakoda kapal tersebut. Saudara, gambaran kartun itu mengingatkan saya akan perkataan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat pertama yang berbunyi demikian, "Demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penggunaan kata hamba di dalam 1 Korintus ini adalah sebuah kata yang jarang dipakai. Paulus biasanya menggunakan kata doulos atau praktor atau diakonos. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kata hamba atau huperetes secara harafiah berarti pendayung, yang pada masa itu mengacu kepada budak-budak pendayung untuk kapal perang Romawi. Ini sebuah pemilihan kata yang sangat mengejutkan. Mengapa? Karena seorang rasul yang besar seperti Rasul Paulus yang memiliki talenta, memiliki kepintaran, memiliki otoritas, tetapi menempatkan dirinya hanya sebagai budak pendayung. Budak pendayung yang kaki dan tangannya terikat, tidak memiliki kesempatan untuk baku tawar. Mau tidak mau mereka harus mendayung. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan cambukan daripada orang-orang yang sudah menunggu di samping mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menempatkan diri sebagai orang yang bukan siapa-siapa. Seorang yang merasa bahwa kalau dia sekarang bisa melayani Tuhan dengan tidak terikat, dengan bebas, dengan sukacita, dengan rela dia melayani, itu semua karena anugerah yang Allah berikan dalam hidup dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun hidupnya adalah anugerah, tetapi dia tidak hidup dengan sembarangan atau asal-asalan. Dia sadar siapa dirinya. Oleh sebab itu, karena anugerah, maka dia berkata di dalam bagian yang lain di dalam surat Korintus, "Aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul lain." Ini bukan pernyataan kesombongan daripada Paulus, tetapi kesadaran dirinya di hadapan Allah yang dia layani. Selain itu, karena dia sadar bahwa dia hanya pendayung sebuah kapal dan Allah adalah kapten kapal atau instruktur kapal itu, maka kapal ini tidak akan mungkin bergerak tanpa dia mendayung dengan sukarela, dengan sukacita, bukan dengan paksaan atau dengan ancaman cambukan supaya dia mendayung atau melakukan sesuatu supaya kapal ini boleh bergerak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Gemim Kristus Manado diumpamakan sebagai sebuah kapal perang yang besar, di dalamnya adalah jemaat-jemaat yang sebagai pendayung-pendayung yang tidak lagi dirantai, baik kaki dan tangannya, tidak dengan ancaman cambuk di samping-samping daripada budak-budak ini, tetapi dengan sukacita, dengan hati yang memberi diri untuk melayani, untuk bergerak bersama-sama, mendayung bersama-sama untuk menuju pada satu tujuan, yaitu pelabuhan di depan kita. Apakah pelabuhan itu? Yaitu hidup untuk kemudian nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dimuliakan. Saudara, kalau seluruh jemaat
memiliki hati dan sikap yang seperti ini, bukankah kapal ini bukan hanya sekedar bergerak, tapi kapal ini akan bergerak lebih cepat, lebih laju, supaya tujuan pelabuhan itu lebih segera kita capai. Di bulan misi ini, sudahkah kita menyadari bahwa pekerjaan misi adalah pekerjaan yang besar? Pekerjaan misi tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang, satu komisi atau satu bidang. Tetapi mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita pegang akan sau kita untuk bersama-sama kita bergerak, bersama-sama kita mendayung supaya kapal ini menuju kepada pelabuhan yang Tuhan rindukan, yaitu nama Tuhan dikenal. Banyak orang kemudian bisa memuliakan Tuhan. Mari saya dorong jemaat semuanya untuk mari kita menjadi pendayung-pendayung yang memberi diri dengan sukacita dan berkata seperti Rasul Paulus, kami hanya hamba-hamba Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.